Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode eksplorasi geofisika, itu salah satunya adalah metode geolistrik. Oke, jadi nanti mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang lainnya. Ini sesuai request yang subscriber saya minta, jadi menjelaskan teori juga dan aplikasinya gitu. Jadi nggak hanya processing data aja. Mungkin langsung aja saya mulai. Oke, jadi metode geofisika itu adalah salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk meneliti suatu batuan berdasarkan sifat kelistrikan batuan. Oke, jadi berdasarkan dari namanya adalah geolistrik. Jadi kalau geolistrik itu berarti pasti kita kan mengukur suatu bahan itu berdasarkan sifat kelistrikan. Atau biasanya di sini kalau untuk geolistrik ini adalah resistivitas ya. Jadi adalah sifat kelistrikan suatu batuan itu namanya resistivitas. Nanti mungkin secara lebih lanjut akan saya jelaskan apa itu resistivitas. Seperti itu. Oke. Ini kita lanjutkan aja. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana cara mendeteksi di permukaan bumi. Oke, jadi di sini kita melakukan eksplorasi atau melakukan surveinya ini di permukaan bumi, bukan di dalam gitu. Jadi kita menginjeksikan aliran listrik ke bawah permukaan bumi gitu. Jadi seperti itu untuk metode geolistrik. Nah, di sini pengukurannya potensial dan arus. Jadi di sini kita mengukur potensial dan arus yang akan kita injeksikan ke bawah permukaan bumi seperti itu. Jadi nanti kita injeksikan arus, kita dapat nilai potensialnya, nanti kita cari properti-properti lain, nanti seperti resistansi dan resistivitas, nanti itu kan kita akan cari lagi seperti itu. Oke. Nah, di sini sumber arus listrik. Nah, di sumber arus listrik ini, arus listrik dapat berasal dari alam itu sendiri, akibat adanya ketidakseimbangan atau arus listrik yang sengaja diinjeksikan ke dalam lapisan. Nah, yang kita bahas di sini adalah arus listrik yang disengaja diinjeksikan ke dalam lapisan. Jadi di geolistrik ini ada alat yang kita akan lakukan injeksi arus ke dalam lapisan seperti itu. Nah, jadi nanti setelah kita injeksikan, nanti kita akan mendapatkan parameter-parameternya seperti potensial, seperti resistansi, resistivitas. Nanti itu akan kita interpretasikan dalam bentuk pemodelan seperti itu. Oke, jadi kalau arus listrik yang dari alam itu biasanya ini secara ini ya, bukan pakai alat ya biasanya kalau kita pakai alam itu. Jadi ini seperti elektrokimia ya kalau kita melewati alam itu. Jadi seperti self potensial. Jadi nanti geolistrik ini sebenarnya dibagi 3 ya. Ada yang jenisnya self potensial, ada yang induksi polarisasi, dan satu lagi ada yang resistivitas. Tapi di sini saya akan membahas lebih ke resistivitas gitu. Mungkin untuk self potensial dan induksi polarisasinya akan di lain waktu seperti itu. Oke, jadi kita fokus ke yang arus listrik yang akan kita sengaja injeksikan ke dalam lapisan permukaan tanah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita masuk ke sifat listrik batuan. Oke, jadi sifat listrik batuan adalah karakteristik batuan jika dialirkan arus listrik ke dalamnya. Oke, jadi yang tadi saya katakan sifat listrik batuan di sini adalah resistivitas. Jadi apa sih resistivitas ini? Resistivitas itu kemampuan batuan untuk menahan lajunya arus listrik seperti itu. Jadi kemampuan bahan untuk menahan lajunya arus listrik. Jadi seperti itu. Jadi batuan yang memiliki nilai resistivity atau nilai resistivitas yang tinggi itu pasti batuan yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Tapi jika memiliki nilai resistivitas yang sangat rendah, berarti suatu bahan itu mudah untuk kita alirkan arus listrik seperti itu. Nah, sebagian besar batuan itu bukan konduktor. Nah, maksudnya bukan konduktor itu berarti sebagian besar itu batuan nggak bisa mengalirkan arus listrik gitu. Jadi nggak semua bahan itu adalah konduktor. Jadi ada yang isolator.
Seperti itu. Jadi konduktor ini maksudnya adalah mudah untuk mengantarkan arus listrik atau mengantarkan panas. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, lanjut ke aliran arus listrik di dalam batuan atau mineral. Nah, ini kita dapat golongkan menjadi 3. Ada yang namanya konduksi elektronik, elektrolitik, dan dielektrik. Nah, untuk konduksi elektronik ini, untuk apa namanya, pembawanya itu biasanya adalah elektron bebas. Seperti itu. Ini untuk elektronik. Elektron bebas ini seperti ini kalau kita di zat padat ya, di benda padat itu dia elektron bebas seperti itu. Nah, kalau elektrolitik ini adalah biasanya kayak batuan yang memiliki fluida di dalamnya atau berporos ya. Nah, itu biasanya pembawanya adalah ion gitu. Jadi batuan yang memiliki kandungan fluida yang ada di dalam batuan tersebut gitu. Kalau ini full padat ya, elektronik itu adalah elektron bebas. Nah, untuk dielektrik itu jenisnya pembawanya adalah polarisasi. Seperti itu. Oke. Untuk dielektrik ini biasanya nanti akan dibahas lebih lanjut di metode GPR ya. Karena ini adalah salah satu properti bahan dari GPR itu adalah dielektrik. Oke. Next. Nah, kita masuk ke penggolongan batuan. Nah, berdasarkan harga resistivitas. Oke, jadi saya ulang lagi, resistivitas itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan lajunya arus listrik. Oke, semakin rendah resistivitas suatu bahan akan semakin bagus untuk mengantarkan arus listrik. Nah, semakin besar harga resistivitas maka suatu bahan akan sulit untuk menghantarkan arus listrik. Nah, untuk konduktor kita bisa lihat dari 10 pangkat min 8 sampai 1 ohm meter. Jadi Rho di sini bukan mas jenis ya, ini adalah simbol dari resistivitas seperti itu. Ini adalah jenisnya konduktor. Jadi bahan ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Seperti itu. Jika range-nya dari 10 pangkat min 8 sampai 1 ohm meter gitu. Nah, untuk konduktor pertengahan ya berarti dia adanya di tengah-tengah ya. Nah, sedang lah untuk menghantarkan listrik ini cukup baik. Nah, itu dari sekitar 1 sampai 10 pangkat 7 ya. Ini maaf, sorry. Ini bukan minus, tapi 10 pangkat 7 ohm meter. Oke. Nah, kalau isolator, isolator ini adalah bahan yang sama sekali tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, ini memiliki nilai resistivity yang sangat tinggi, itu di atas 10 pangkat 7 ohm meter. Jadi ini adalah ketiganya. Untuk konduktor itu dapat menghantarkan dengan baik, ini cukup baik, yang mungkinnya sedang-sedang saja. Ini isolator ini tidak dapat menghantarkan arus listrik atau sangat buruk ya kalau isolator. Oke, kita next. Nah, ini adalah rumus dasar yang akan kita gunakan di metode geolistrik. Ada resistansi atau tahanan ya, bisa kita anggapnya dia adalah tahanan jenis. Rumusnya berdasarkan hukum Ohm dari V sama dengan I dikali R. Nah, ini kita balik. Jadi R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, kalau resistivitas adalah yang tadi saya sudah jelaskan, itu adalah satu properti batuan yang maksudnya adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan lajunya arus listrik. Nah, kita bisa lihat rumusnya. Rho sama dengan E dibagi dengan J. Gitu. Ini adalah medan listrik, J ini adalah rapat arus. Tapi nanti ada rumus yang lebih simpelnya ya. Untuk di metode geolistrik kita nggak pakai ini. Oke. Nah, ada lagi konduktivitas. Nah, konduktivitas ini apa? Konduktivitas ini adalah kebalikan dari resistivitas. Kalau resistivitas tadi kan kemampuan suatu bahan untuk menahan ya. Nah, kalau konduktivitas ini adalah kemampuan bahan untuk dapat menghantarkan arus listrik gitu. Jadi kalau konduktivitasnya tinggi berarti dia memiliki dia mudah ya. Kalau konduktivitasnya tinggi, bahannya itu mudah untuk menghantarkan arus listrik. Tapi kalau di kalau resistivitasnya tinggi, maka si bahan ini akan sulit untuk mengantarkan arus listrik. Jadi ini berkebalikan antara resistivitas dengan konduktivitas seperti itu. Jadi rumusnya pasti akan berbalik. Jadi di sini tau atau sigma ini adalah simbol dari konduktivitas. Nah, makanya konduktivitas itu rumusnya adalah 1 dibagi dengan Rho atau massa jenis gitu. Dengan satuannya ohm meter pangkat min 1 karena itu kebalikan dari resistivitas seperti itu. Oke. Jadi konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik. Kalau ini adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan lajunya arus listrik. Oke. Next. Nah, ini adalah resistansi.
Nah, ini penjelasan tentang tahanan jenis ya. Ini berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, di mana V itu tegangan, satuan volt, I itu arus, satuan ampere, dengan resistansi itu satuannya Ohm, atau tahanan ya. Nah, biasanya kalau kita lihat di gambarnya adalah ada ampere meter, di sini ada baterai ini sebagai sumber uh, apa? Sumber tegangan ya. Ada baterai, di sini ada mungkin ini adalah suatu bahan ya. Suatu bahan ini kan kita alirin arus listrik. Nah, setelah kita alirin arus listriknya melewati suatu bahan ini akan pasti ada yang namanya hambatan ya. Akan terhambat di sini. Itu tergantung satu bahannya. Apakah bahannya ini konduktor, konduktor pertengahan atau isolator. Kalau bahan ini ada konduktor berarti dia akan lewat. Nah, dia akan bagus untuk mengantarkan arus listrik seperti itu. Nah, resistansi bergantung pada geometri suatu batuan seperti itu. Nah, maksudnya geometri adalah bentuk si batuan ya. Gitu. Jadi mungkin semakin besarnya batuan itu akan mudah untuk akan lebih mudah menahan laginya si arus listrik, karena akan tersebar elektron-elektron bebas. Oke, kalau bahannya besar, elektron bebasnya akan semakin banyak seperti itu. Oke, nah ini adalah tentang resistivitas. Nah, resistivitas ini adalah yang tadi saya bilang itu adalah lebih ke sifatnya ya, lebih ke sifatnya. Oke, jadi resistivitas ini kalau kita lihat di sini ada gambarnya. Ini adalah resistansi tahanannya. Nah, ini adalah areanya, ini lebih ke bahannya. Length ini adalah panjang si bahannya. Nah, kalau kita lihat rumusannya adalah Rho atau resistivitas sama dengan R. Resistansi dikalikan dengan luas penampang area yang ini dibagi dengan L. Jadi L itu adalah panjang si bahannya. Kayak gitu. Nah, resistivitas tidak bergantung pada geometri batuan. Oke, jadi karena dia lebih ke sifat ya. Jadi mau bahan, misalkan kita punya bahan nikel, mau bahan nikelnya itu besar atau kecil atau bentuknya seperti apapun, nah resistivitasnya akan sama seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini adalah tentang range dari resistivitas batuan. Misalkan kalau clay itu adalah lempung, kita bisa lihat dari 1 sampai 10 ohm meter. Setelah itu ada shell, ada plastik, ada batu pasir, sandstone, karbon, igneous, ada batu beku. Nah, kita bisa lihat di sini range-nya. Jadi ini adalah range. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari sini, clay atau lempung itu lebih bagus untuk mengantarkan arus listrik. Oke, lebih bagus mengantarkan arus listrik dibanding dengan igneous. Kalau igneous berarti dia isolator ya, benar-benar isolator, karena kalau kita lihat itu range-nya dari sekitar di sini 500 sampai ke 10.000. Ini sangat tinggi. Jadi sangat bagus untuk menahan lajunya arus listrik. Itu mungkin untuk bahan satu resistor ya kalau di instrumentasi. Nah, itu mungkin menggunakan bahan dari batuan beku seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini adalah range resistivity for some typical material. Jadi ini adalah material yang tadi saya udah kasih lihat yang di slide sebelumnya. Nah, ini range-nya kalau kita lihat dari angka-angkanya ya seperti itu. Nah, kalau ada fresh water, ada copper ini kan tembaga ya, atau tembaga ini sangat kecil ya, karena dia sangat mudah atau sangat bagus untuk mengantarkan arus listrik, karena tembaga ini bisa kita gunakan untuk kabel kayak gitu. Jadi 0,002 ohm meter. Ada fresh water atau air. Nah, air juga kita tahu dia mudah sekali untuk mengantarkan arus listrik, maka resistivity-nya sangat kecil. Soil atau tanah, clay, nah ini termasuk yang mudah sekali untuk mengantarkan arus listrik seperti itu. Yang paling sulit adalah batuan beku, itu juga batuan granit, ada limestone, batu gamping, ada sandstone, dry gravel, aluminium, and sand. Nah, ini kita bisa lihat dari sini patokannya. Oke. Oke, next. Nah, tadi sedikit tentang metode geolistrik dan resistivitas. Oke, sekarang kita lebih masuk ke metode resistivitasnya. Oke, jadi saya ulangi lagi, di sini kita lebih berfokus ke metode resistivitas seperti itu. Oke, jadi untuk metode soft potensial atau induksi polarisasi mungkin di lain waktu akan saya bahas. Oke, nah di sini metode geolistrik tahanan jenis, ya tahanan jenis itu maksudnya
tentang resistivitas sama aja ya. Nah, di sini efektif eksplorasi dangkal ya, sekitar 1000 kaki atau 1500 kaki, sekitar seperti ini, sekitar segini lah ya, sekitar 0,3 meter lah ya. Kalau satu kaki itu kita bisa tinggal kali. Nah, itu nanti kita bisa ekspor aja ke meter, kira-kira itu berapa meter untuk eksplorasi dangkal geolistrik. Untuk pencarian reservoir air bawah tanah. Nah, maksudnya reservoir itu apa? Reservoir itu adalah batuan yang menampung, ya, batuan yang menampung, atau kita bisa bilang itu sebagai mangkok lah ya, sebagai wadah menampung air di bawah tanah, seperti itu. Terus ada lagi eksplorasi geotermal. Nah, eksplorasi geotermal ini adalah tentang panas bumi. Nah, ini juga bisa untuk eksplorasi panas bumi. Yang terakhir ada geofisika lingkungan. Seperti itu. Jadi ini adalah ketiga ini adalah manfaat dari geolistrik ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sumber arus tunggal. Nah, kita bisa lihat di sini. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini ada C ya di sini. C di sini adalah maksudnya current. Jadi di sini ada panah yang dari bulat, di sini panah satu, di sini panah kedua. Nah, maksudnya panah satu ini apa? Maksudnya ini adalah elektroda. Jadi elektroda itu adalah bentuknya seperti tiang yang ditancapkan ke tanah gitu. Nah, ini adalah current source, atau kita bisa lihat sumber arus ya. Misalkan kita pakai baterai atau pakai apa gitu. Ini adalah sumbernya. Nah, tapi yang kita tancapkan ke dalam tanah itu hanyalah C1, atau kita bisa anggap current 1 atau elektroda arus gitu. Jadi ini kita tancapkan dan kita alirkan arus dari current source. Kita pencet on atau kita atur arusnya. Nah, dia akan tersebar seperti ini. Oke, jadi dia tersebar secara berbentuk setengah lingkaran, karena kita ke bawah permukaan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang putus-putus ini adalah current line-nya. Nah, yang ini adalah bidang ekuipotensial yang berbentuk setengah lingkaran seperti itu. Oke, jadi ini kita anggap sumber arus tanggal karena hanya satu yang kita tancapkan di permukaan seperti itu. Nah, medium di sini kita masih menganggap bahwa medium di sini adalah homogen ya, atau masih sama semua gitu. Nah, V sebanding dengan I ini berdasarkan dengan hukum Ohm, kita tahu ya. Nah, V berbanding terbalik dengan R atau jarak. Nah, ini juga kita tahu ya, berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Oke, jadi ini bukan dari hukum Ohm yang ini ya, ini berdasarkan dari rumus ini. Jadi V sama dengan rho dikalikan arus dibagi 2 PRD. R di sini adalah jari-jari dari si bidang ekuipotensial. Jadi ini dia berbanding terbalik. Kalau secara hukum Ohm seharusnya dia sebanding ya, karena V sama dengan I dikali R. Nah, ini untuk mencari nilai potensialnya. Jadi kita bisa memasukkan nilai massa jenis, resistivity, nilai I dibagi dengan 2Pi dikalikan dengan R, atau jari-jari dari bidang ekuipotensialnya. Seperti itu. Oke, nah, next. Nah, ini kalau misalkan sumber arusnya adalah ganda. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada source 1 dan source 2. Jadi kita bisa bilang ini adalah elektroda 1, yang ini adalah elektroda kedua ya, seperti itu. Elektroda arus 1 dengan elektroda arus 2. Nah, kalau kita lakukan injeksi arus, nah dia akan berbentuk seperti ini. Seperti itu. Jadi bentuknya ini adalah bidang ekuipotensialnya. Jadi kalau jaraknya dia semakin dekat, kita akan mendapatkan penetrasi yang semakin dangkal. Tapi kalau kita jauhkan sumbernya atau elektroda arus dengan elektroda arus yang satunya, kita akan mendapatkan kedalaman yang sangat dalam. Seperti itu. Oke. Bisa kita next. Nah, ini adalah susunan bentuk elektroda. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi elektroda itu ada elektroda potensial dengan elektroda arus. Kalau kita lihat di sini adalah I. Nah, di sini ada sumber arus, di sini ada ampere meter, di sini ada voltmeter. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah C ya, atau kita bisa anggapnya ini adalah elektroda arus. Ini adalah elektroda arus 2, ini elektroda arus 1, ini elektroda potensial 1, ini adalah elektroda potensial 2. Jadi posisi di sini adalah ini di surface ya, atau di permukaan bumi. Jadi ini kita tancapkan di sini.
elektroda arus 1, elektroda potensial 1, elektroda potensial 2, dan elektroda arus 2. Jadi konfigurasinya atau penempatannya seperti ini. Tapi ini adalah salah satu konfigurasi elektroda atau penempatan elektroda ya. Nanti ada beberapa susunan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mencari nilai V1, rumusnya ada seperti ini. Ini rumus yang tadi sebelumnya ya. Jadi I dikali rho atau dikali nilai resistivitas dibagi 2 pi, 1 per R1 dikurang 1 per R2. Jadi nilai R1, di sini R2. Oke. Nah, ini untuk mencari V1. Untuk mencari V2-nya, I dikali rho dibagi 2 pi, 1 per R3 dibagi 1 per R4. Ini R3, ini R4. Setelah itu, kita akan mencari delta V atau V1 dikurang V2. Kita masukkan semua informasi V1 dan V2 seperti ini. Setelah kita kurangkan akan berbentuk seperti ini. Kenapa di sini muncul tambah? Karena di V2 ini akan berbentuk jadi plus seperti itu. Nah, setelah itu kan kita kan pengennya mencari nilai resistivitasnya ya. Tadi kan karena sifat kelistrikan yang kita nilai itu resistivitas. Maka nilai resistivitasnya akan sama dengan seperti ini. Kan kita balik. Oke, paham ya? Karena yang dicari adalah ini. Nah, adalah ada di rho sama dengan K dikali delta V dibagi dengan I. Seperti itu. Jadi yang kita anggap K itu adalah yang ini. 2pi dengan yang di dalamnya ini. Pangkat min 1. Jadi K ini apa? K ini adalah faktor geometri elektroda. Atau adalah faktor penempatan elektrodanya gitu. Jadi kalau kita memiliki konfigurasi atau susunan elektroda yang berbeda, pasti akan memiliki faktor geometri yang berbeda. Seperti itu. Oke. Oke, kita next. Nah, di sini ada pemilihan konfigurasi ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ada konfigurasi apa saja. Jadi yang pertama itu tipe struktur yang hendak dicari. Jadi untuk pemilihan konfigurasi kita harus tahu dulu tipe struktur yang kita hendaki itu seperti apa. Terus sensitivitas resistivity meter. Yang ketiga ada kedalaman struktur yang dicari. Nah, setiap konfigurasi itu memiliki nilai kedalaman yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu konfigurasinya harus yang kayak gimana gitu. Yang kedua juga sensitivitas dari setiap konfigurasi itu memiliki nilai sensitivitas yang berbeda-beda. Nah, sensitivitas array secara vertikal dan horizontal. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan lebih dalam mengenai vertikal dan horizontal. Jadi konfigurasi itu ada yang kita gunakan secara vertikal dan ada yang kita gunakan secara horizontal seperti itu. Yang kelima adalah kekuatan sinyal. Jadi setiap konfigurasi memiliki kekuatan sinyal yang berbeda-beda. Oke. Kita next. Nah, jadi di sinilah elektroda array ini maksudnya adalah konfigurasi elektroda ya, atau penempatan elektroda. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang namanya pole, dipole, Wiener, dan ada yang namanya selam bersih. Jadi selam burger ini kita bacanya selam bersih seperti itu. Nah, di sini pole kita bisa lihat ini adalah elektroda arus karena di sini I ya. Di sini I itu ampere meter, dan di sini adalah voltmeter. Nah, kita bisa lihat elektroda arus yang ditancapkan hanya satu. Dan di sini di potensial hanya satu saja yang ditancapkan. Nah, untuk yang di bagian satunya lagi nggak ditancapkan. Ini maksudnya tahingga itu dia nggak ditancapkan ya. Jadi hanya satu di sini dengan hanya satu di sini dengan jarak antara keduanya antara elektroda arus dengan elektroda potensial adalah A. Oke. Nah, jadi untuk mencari nilai resistivitasnya adalah seperti ini. Jadi P dibagi I 2PA. Oke. Jadi V per I ini adalah R maksudnya ya. Karena kan kita tahu bahwa kalau V dibagi atau potensial dibagi dengan arus itu adalah R. Nah, 2PA-nya ini adalah nilai K atau nilai faktor geometri yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi, faktor geometri dari pole adalah 2PA. Jadi, setiap konfigurasi memiliki faktor geometri yang berbeda. Nah, yang kedua ada dipole. Nah, dipole kita bisa lihat di sini. Elektroda arus 1 dengan elektroda arus 2. Nah, di sini ada elektroda potensial 1 dengan elektroda potensial 2. Jaraknya seperti ini. A ke B itu A, B ke M itu adalah NA, M ke N adalah A. Jadi antara A ke B sama M ke N itu jaraknya harus sama, seperti itu. Nah, untuk NA di tengah maksudnya gimana? Kenapa ada N? Nah, N itu adalah namanya datum point.
Misalkan kita mengukur di pengukuran titik pertama, berarti N-nya harus 1. Misalkan jaraknya 10 meter, A-nya 10 meter, berarti N-nya kan 1 ya, karena pengukuran pertama. Jadi 1 dikali 10, hasilnya kan 10. Jadi di sini jaraknya sama, 10, 10, 10. Untuk yang kedua berarti akan berkali lipat, 2. Ini jadi 20, setelahnya akan menjadi 30, setelahnya menjadi 40, 50. Jadi N itu adalah nilai datum poin seperti itu. Jadi nilainya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi nilai A yang di sini itu nggak diapa-apain, jadi dia akan tetap seperti itu. Nah, untuk mencari nilai resistivitasnya adalah seperti ini. V dibagi I, atau di sini R-nya ya. Nah, tadi udah saya jelasin, ini adalah nilai R, dikali dengan V, dikali A, dikali N, dalam kurung N plus 1 ditambah N plus 2. Ingat, N ini adalah datum poin. Jadi N ini bervariasi ya. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung kebutuhan kita. Mau berapa kali lipat N. Gitu. Jadi ini adalah nilai faktor geometri dari si dipol-dipol. Nah, setelah itu ada Wiener. Nah, kita bisa lihat di Wiener itu memiliki jarak yang sama semuanya. Tapi bedanya gimana? Kalau di Wiener itu jaraknya sama semua. Di sini A, di sini A, di sini A nih. Kayak gitu. Jadi jarak elektroda arus 1 ke potensial 1 itu A. Nah, dari potensial 1 ke potensial 2 itu A. Nah, dari potensial 2 ke dari potensial 2 ke arus 2 itu A juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat elektroda potensialnya ada di dalam elektroda arus seperti itu. Ini metode Wiener. Nah, kita bisa lihat di sini. Di Wiener dengan pol-pol itu memiliki nilai yang sama atau nilai yang mirip ya. Rumusnya 2PA V per I, 2PA V per I seperti itu. Oke, jadi 2PA ini adalah nilai dari faktor geometrinya seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya selam bersih atau Schlumberger ya kalau dibaca. Nah, selam bersih kita bisa lihat di sini. Sama ya sebenarnya dengan Wiener, tapi jarak antara elektroda arus 1 dengan potensial 1 itu B, ya, bukan A. Jadi di sini beda jaraknya. Ini juga B. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, nah ini adalah faktor geometrinya. Pi dikali B, B plus A dibagi dengan A. Atau kalau kita sederhanakan bisa menjadi seperti ini. Pi B kuadrat dibagi dengan A. V per I ini selalu R ya. Jadi nilai faktor geometrinya adalah yang ini. Pi dikali B kuadrat dibagi A. Tapi nilai B itu harus lebih dari A. Nggak boleh lebih kecil dari A. Seperti itu. Oke. Kalau lebih kecil dari A, itu bukan namanya konfigurasi selam bersih. Itu kita nggak bisa hitung. Nah, sebenarnya banyak ya konfigurasi. Ada yang namanya Wiener selam bersih, ada Wiener beta, Wiener alpha, ada juga yang lain-lainnya. Itu kalian bisa coba explore mungkin di Google, itu banyak banget ya tentang konfigurasinya. Oke, next. Nah, ini adalah perbandingan dari metode geolistrik. Jadi perbandingannya seperti ini. Ada kriteria. Nah, ini kita membandingkan antara 3 konfigurasi ya, dari Wiener, dari selam bersih, sama dipol-dipol. Nah, untuk vertical resolution atau kedalaman secara vertikal. Oke, jadi kita melihat kedalaman secara vertikal. Nah, kedalaman secara vertikal, Wiener adalah yang paling bagus. Karena kita bisa lihat untuk checklist 3 adalah good ya. Ini good, untuk selam bersih dia ada moderate atau sedang aja. Kalau dipol-dipol itu poor atau sangat enggak ya, buruk aja ya. Dia dipol-dipol buruk. Karena dipol-dipol itu kita lakukannya secara horizontal resolution, oke? Karena dia bentuknya adalah horizontal, oke? Bukan secara vertikal atau melihat kedalaman secara vertikal. Dia melihat kedalaman secara horizontal seperti itu. Nah, sekarang suitability to phase. Phase itu adalah vertical electrical sounding. Nah, jadi ini sama ya sebenarnya untuk melihat secara vertikal, atau mengalirkan arus listrik secara vertikal. Nah, ini lebih bagus ke selam bersih. Dia good, Wiener itu moderate. Nah, dipol-dipol masih buruk. Ingat, karena dipol-dipol ini adalah secara horizontal. Kalau kita lakukan dia secara vertikal, dia akan buruk. Resolusinya akan jelek. Seperti itu. Nah, sensitivity to lateral. Nah, bisa dilihat. Wiener justru bagus. Jadi di sini kita bisa
bisa mengambil kesimpulan bahwa Wender ini sangat bagus digunakan untuk vertikal juga lateral. Lateral ini maksudnya horizontal ya. Jadi sensitivitas untuk lateral itu Wender juga bagus. Itu untuk saham bersih moderate dan untuk dipol-dipol, nah barulah di sini dipol-dipol moderate karena kalau secara lateral itu bagus untuk dipol-dipol karena dia secara horizontal. Oke. Terus ada inhomogeneities interpretation. Nah, di sini adalah menginterpretasi secara heterogen ya maksudnya ya. Nah, di sini semuanya cukup bagus ya. Jadi di sini moderate, di sini good, di sini juga good. Oke. Oke. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita mau ngeliat vertical resolution kebutuhannya ya berarti kita gunakannya Wender dengan selam bersih gitu. Nggak boleh pakai dipol-dipol, tapi kalau kita mau melakukan secara lateral kita juga bisa melakukan ketiganya gitu. Oke. Dan next, nah ini adalah alatnya. Jadi alatnya kita bisa di sini, ini jenisnya Campus Tigre, ini jenis Campus Tigre. Bentuk seperti ini adalah alat yang nanti akan kita gunakan untuk mungkin praktik ya, praktik metode geolistik di lapangan. Gitu. Oke. Nah, alat-alatnya adalah berupa seperti ini. Jadi ada kabel, jadi ini ada 4 kabel. Jadi biasanya kabel yang ini atau kabel yang merah atau yang oranye tuh salah satunya akan digunakan untuk elektroda potensial atau arus ya. Misalkan yang merah ini kita gunakan untuk arus, yang oranye ini kita gunakan untuk potensial seperti itu. Nah, di sini ada elektroda. Nah, elektroda di sini ada 4. Karena kan yang 2 untuk potensial, yang 2 lagi untuk arus ya, untuk arus. Jadi kalau kita gambar misalnya kita coba nah, misalkan contoh ya, yang oranye ini kita gunakan untuk potensial. Nah, di sini kan bisa ada 4 ya. Kalau kita lihat nih, di sini ada 4 ya, ada 4 lubang nih atau 4 inputan ya. Nah, di sini biasanya yang ini kita gunakan untuk potensial. Ini contoh yang merah potensial ya. Nah, yang satu lagi kita coba ganti warna. Coba saya ganti warna hijau kali ya. Nah, ini ini saya gunakan untuk arus. Nah, ini saya gunakan untuk arus nih yang warna hijau. Nah, yang arus ini nanti akan saya lilitkan ke elektroda arus. Ini elektroda arus nih, saya lilitkan. Contoh ke elektroda arus. Nah, yang merah itu akan dililitkan ke elektroda potensial. Jadi tergantung kebutuhan. Warna merah ya. Nah, ini kan saya lilitkan ke ini ke elektroda potensial. Ini potensial ya. Ini juga sama ya, ini potensial gitu. Nah, gitu. Jadi ini kita lilitkan. Nah, setelah kita lilitkan kita tancapkan. Jadi kalau contoh aja ya, ini contoh lapisan. Nah, ini kita tancapkan di sini. 1 2 3 4 gitu. Nah, jarak-jaraknya tadi tergantung di sini berapa, di sini berapa. Nah, itu bisa dilihat slide lah yang tentang konfigurasi. Misalkan ini adalah C1 ya, C1, ini current 1, ini current 2, di sini P1, di sini P2. Ini tergantung jenis konfigurasinya gitu ya. Kenapa remang-remang? Gitu. Ini P ya, ini P1, ini P2 gitu. Nah, gitu. Ini tergantung kebutuhan gitu. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu ada alat apa lagi? Ada resistivity meter. Nah, ini adalah sumber yang kita bisa lihat di sini adalah sumber arusnya ya. Nah, itu kita lewat sini, kita lewat si resistivity meter atau Campus Tigre. Nah, power supply ini adalah untuk baterai ya, untuk baterai si alat Campus Tigre-nya. Nah, terus kita ada palu. Nah, palu ini buat apa? Palu resist ini kita untuk mukul ya, untuk getok nih, kita getok elektroda sampai ke dalam nih, kita getok nih sampai ke dalam gitu. Karena nggak mungkin kalau nggak kita getok ya, bogel juga kalau kita nggak getok gitu. Oke, jadi ya gambarannya kira-kira seperti itu. Oke, gambarannya kira-kira seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, pengukuran resistivitas kita bisa lihat di sini. Jadi di sini
ada station, kita bisa lihat ya yang bagian atas ya, ada station 1, station 2, ada station 3. Nah, di station 1 atau N1 ya, station 1 itu N1 nih, kita bisa lihat di sebelah sini ada N1. Nah, jadi di sini kita akan melakukan dia secara ini ya, berpindah-pindah gitu. Dia akan berpindah-pindah. Oke, ini saya coba coret-coret lagi. Nah, misalkan kalau kita lakukannya di sini, kalau kita lakukannya di station 1, nah kita akan dapat titik yang ini gitu, station 1. Tapi jaraknya masih sama, A gitu. Nah, kita geser lagi ke sini. Jarak lagi ke 1.2 nih, station 1.1, 1.2, ntar kita dapat yang ini. Lanjut lagi 1.3 dapat ini, 1.4 dapat ini, terus sampai kita pindah ke sini gitu. Nah, lanjut nih, kita rubah lagi posisi ininya, narik rodanya. Sekarang kita kelipatan 2A, 2A, 2A. Nah, karena N-nya 2, kita dapatnya di sini nanti. Titiknya dapat lagi di sini. Paling lebih dalam lagi gitu. Kita dapat sampai ke ujung gitu, kita dapetin. Nah, karena yang tadi saya udah bilang kalau jaraknya semakin jauh, maka kita akan mendapatkan penetrasi kedalaman yang jauh juga gitu. Terus kalau kita lanjutin lagi ke station 3, nah jaraknya lebih dilipatin 3 lagi nih. Nah, kita akan dapat lagi di sini N3, terus lagi ke sini sampai pojok gitu. N4 terus sampai 6, nah, udah sampai 6 gitu ya. Tergantung kebutuhan kita gitu. Sampai berapa juga boleh. Nah, ini contohnya nih. Nah, bisa dilihat N1 itu jaraknya sama. Kalau N2 berarti kelipatan di sini. Kalau N3 berarti ini kelipatan. Nah, ini tergantung konfigurasi ya. Ini enggak kelipatan berarti kita harus tahu nih konfigurasi apa gitu. Jadi yang pakai datum point hanya yang ini saja gitu. Yang pakai N ya atau datum point. Sini berarti NA di sini. Kalau di gambaran ini itu kan NA-nya semua ya. Semua berubah gitu. Jadi yang tengahnya enggak. Jadi sini ikut juga yang tengahnya gitu. Nah, ini setelah kita ngukur, ntar akan terukur di resistivity meter itu. Nah, baru kita convert hasilnya ke laptop atau komputer kita untuk diolah lebih lanjut seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, kalau udah kita next. Oke, jadi ada yang namanya resistivitas semu. Apa sih resistivitas semu? Nah, kalau dari latar belakangnya, bumi itu pasti terdiri dari lapisan-lapisan dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda. Sudah pasti ya, karena bumi ini tercipta sangat kompleks. Gitu. Jadi untuk lapisan nggak mungkin sama, pasti beda-beda semua seperti itu. Nah, sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut seperti itu. Nah, harga resistivitas yang terukur bukan merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja. Oke, betul pasti ya. Karena bumi ini tercipta dengan kompleks, maka yang terukur adalah lapisan-lapisan yang banyak sekali ya, berlapis-lapis. Kalau bisa kita kayak kue lapis ya. Jadi itu banyak banget gitu. Nggak mungkin hanya satu lapisan aja yang terukur karena banyak banget. Nah, maksudnya kan resistivitas semu ini adalah apa? Nah, jadi gini, kalau kita lihat di bawah permukaan tanah ya, ini dari atas ini ke bawah, ini ada permukaan tanah, ini lapisan 1, ini lapisan 2 lah kita anggap ya. Jadi rho 1 ini adalah resistivitas 1, ini adalah resistivitas lapisan 2, ini lapisan 1, ini kedalaman lapisan 1, ini kedalaman lapisan 2. Nah, kalau kita lihat di sini medium terdiri dari 2 lapis dengan rho 1 dengan rho 2 gitu. Nah, medium dianggap sebagai medium satu lapis homogen dengan satu harga resistivitas, yaitu resistivitas semu. Nah, jadi resistivitas semuanya adalah mewakili dari 2 lapisan ini gitu. Nah, ini untuk apa? Agar kita mudah dalam menginterpretasi suatu lapisan seperti itu, atau suatu batuan gitu. Jadi kita anggap dia menjadi satu seperti itu. Jadi ini adalah resistivitas semu. Gitu. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya kita udah lihat ya tadi di tentang konfigurasi. Jadi rho A sama dengan K dikali delta V dibagi dengan I. Jadi K tadi adalah faktor geometri, delta V dibagi dengan I. Seperti itu. Oke. Jadi ingat ya, resistivitas semu adalah medium yang banyak itu kita anggap menjadi satu lapis homogen seperti itu. Oke, kita lanjutin. Nah, kita masuk ke metode akuisisi atau
maksud akuisisi ini adalah pengambilan data ya, atau bahasanya ini adalah akuisisi, jadi pengambilan data di lapangan gitu. Nah, jadi ada dua macam pengambilan data itu, ada yang namanya mapping, ada yang namanya sounding. Jadi tadi udah saya jelasin kalau mapping itu dia secara lateral, kalau sounding itu secara kedalaman. Kalau saya gambarin mungkin masih bingung apa itu sounding dan mapping. Jadi kalau misalkan ini kita punya lapisan tanah ya. Nah, untuk mapping itu misalkan kita punya elektroda 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mapping itu yang kelihatan itu dia akan secara horizontal. Nah, jadi segini aja gitu. Jadi dia dangkal. Kita bisa ngeliat secara sini aja horizontal. Tapi kalau sounding gimana? Sounding beda. Misalkan kita ada elektroda di atas 1, 2, 3, 4. Nah, sounding kita bisa ngeliat di secara dalam, kayak gini ya. Bisa dilihat nih dia secara vertikal gitu. Jadi ini ke bawah gitu, dia akan dilihat secara vertikal seperti itu. Jadi bedanya maksudnya itu, sounding itu adalah secara vertikal, mapping itu adalah secara horizontal seperti itu. Oke. Oke, ini kita bisa next aja. Jadi begitu ya, mapping itu adalah secara horizontal, untuk sounding adalah secara kedalaman gitu ya, atau vertikal gitu. Jadi resolusinya lebih bagus vertikal, kalau yang mapping resolusinya bagusan yang horizontal gitu, atau lateral ya, biasanya juga bisa dibilang lateral kalau mapping. Oke, kita next. Nah, mapping ini memiliki tujuan yang pertama adalah pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi resistivitas secara lateral. Jadi tujuannya adalah mengenai variasi ya, untuk mencari variasi resistivitas secara lateral atau horizontal gitu. Nah, caranya seluruh elektroda dipindahkan menurut lintasan tertentu seperti itu. Nah, konfigurasi untuk mapping itu biasanya kita menggunakan pole, dipole atau Wenner. Karena Wenner kita tahu itu dia bisa digunakan secara horizon dan secara horizon atau vertikal, atau dia bisa digunakan secara mapping atau sounding seperti itu. Nah, jadi kalau mapping adalah seluruh elektroda dipindahkan menurut lintasan tertentu. Gitu. Oke. Jadi kalau kita punya tanah, misalnya contoh nih, kita punya tanah, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini misalkan di titik pertama gitu ya. Nah, kalau kita mau lanjut ke titik kedua, pindah semua. Ini pindah ke sini, rolling ya. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, gitu ya. Yang ini pindah kemana? Yang ini pindah ke sini, gitu. Seterusnya dia rolling, ntar yang ini pindah lagi ke sini, yang ini pindah ke sini, ntar kita ukur satu-satu, gitu. Oke, jadi seperti itu namanya mapping. Jadi seluruh elektroda dipindahkan, jadi semuanya dipindahkan, gitu. Oke, kita next. Oke, nah di sini prosedur resistivity mapping. Di sini tentukan konfigurasi elektroda dan spasi elektroda yang digunakan. Nah, kita harus tahu nih konfigurasi yang mau kita gunakan untuk mapping apa dulu gitu. Dan selanjutnya adalah spasinya atau spasi elektroda yang tadi. Misalkan A-nya itu 10 meter, kita mau jarak terkecil berapa? 10 meter kah? 20 meter kah? Antara elektroda, nah itu kita harus tentukan. Terus kita harus tentukan lintasan pengukuran. Kita mau nentuin lintasannya sepanjang berapa. Misalkan kita mau lintasannya sepanjang 1 km. Nah, nanti dari 1 km kita bagi-bagi tuh. Untuk berapa titik gitu kita lakukan. Gitu. Nah, pengukuran dilakukan pada satu titik dalam lintasan. Oke, jadi dilakukan satu titik dalam lintasan. Jadi dia secara rolling kayak tadi ya. Gitu. Seluruh konfigurasi elektroda dipindahkan untuk pengukuran pada titik berikutnya. Jadi seluruh konfigurasi, jadi tadi sudah saya jelaskan, semuanya dipindahkan. Gitu. Nah, plot resistivitas semu sebagai fungsi posisi titik ukur atau jarak pada lintasan. Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat, udah kita survei semua nih titik-titiknya udah kita lakukan, pengambilan datanya, nanti kita bisa plot hasil resistivitas semuanya gitu. Oke, kita bisa next. Nah, ini contohnya ya, ini Wenner yang tadi saya udah jelasin. Wenner itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita lakukan ya, kita ambil di titik ini. Gitu. Pertama, kita kan dapat ini gitu. Kita lanjutkan lagi, kita kan dapat lagi di sini gitu. Ini kita geser satu.
Nah, setelah kita geser sampai ujung, nah ternyata pas kita plot, kita dapat nilainya seperti ini. Jadi ini kita plot nilai resistivity semu dengan lintasannya gitu. Oke, jadi lintasan sama resistivity semu kita plot nih, bisa di Excel bisa, nah hasilnya nah seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini, nilai resistivitas semu berbanding dengan jarak gitu. Jadi kalau kita lihat nilai resistivity-nya di tengah itu ada yang tinggi, oke, pada saat di jarak di tengah gitu. Nah, mungkin di sini ada sesuatu ya gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah aplikasi dari konfigurasi mapping ya. Jadi mapping ini aplikasinya bisa secara groundwater mapping atau melihat kandungan air di bawah permukaan, terus mineral prospecting, ada geologic mapping dan lain-lain. Ini adalah aplikasi untuk geolistrik secara mapping seperti itu. Oke, nah contohnya ada seperti ini. Jadi di sini adalah survei untuk penentuan lokasi gua. Nah, di sini ada ada dua pemodelan ya. Ini kita bisa anggap ini adalah pemodelan bawah permukaan. Nah, kita menggunakan konfigurasi di polydipole. Jadi di polydipole ini tadi adalah mapping, oke? Karena di sini kita masih bahas mapping. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk yang bagian atas ini adalah measure apparent resistivity shadow section. Shadow section ya. Nah, untuk bagian itu atas ini adalah masih bagian pengolahannya. Hasilnya itu adalah bagian yang bawah. Nah, ini, oke. Nah, jadi hasilnya. Jadi kita lihat dari iteration 5, RMS errornya 2,1%. Jadi error dari bentuk pemodelan ini adalah 2,1%. Nah, kalau kita lihat hasilnya, coba kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat kira-kira di sini adalah guanya. Coba kita lihat ya di bagian ini. Jadi bagian ini adalah sling cave. Di sini known cave. Nah, kita bisa lihat. Di sini kita melihat gua. Jadi ada 3 gua ya di bawah permukaannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di jarak berapa. Jadi bagian X ini adalah jarak, bagian Y ini adalah kedalaman gitu. Nah, 500, 794, 1260 ini adalah apa? Ini adalah nilai resistivity. Jadi setiap warna itu memiliki nilai resistivity yang berbeda-beda seperti itu. Nah, unit electroda spacing adalah 15 meter ya. Jadi 15 untuk polipol ini memiliki nilai elektroda spasinya adalah 15 meter. Oke, kita next. Nah, ini untuk melihat bantalan lava. Jadi ini adalah aplikasi yang lainnya ya. Yang akuisisi data, konfigurasi Wener. Nah, Wener bisa digunakan secara mapping juga tadi, ya kan? Nah, spasi yang digunakan pada pengukuran ini adalah 10, 20, 30, dan 40 meter. Nah, dengan panjang lintasan 1 km. Nah, dengan hasilnya dapat kita lihat, ini adalah bantalan lavanya nih, yang warna merah. Ini adalah bantalan lava. Ini adalah bantalan lava. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Karena masih dangkal, jadi kita masih bisa melihatnya. Itu kalau udah dalam, nah kita nggak bisa menggunakan metode geolistrik. Tergantung targetnya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sounding. Nah, kalau sounding ini tujuannya untuk memperkirakan variasi resistivitas sebagai fungsi dari kedalaman. Nah, jadi kalau sounding ini adalah memperkirakan variasi resistivitas. Jadi dia hanya memperkirakan saja biasanya kalau sounding, bukan memodelkan gitu. Jadi kita mau lihat nih secara kedalaman itu variasi resistivitasnya secara sounding itu gimana gitu. Nah, yang ketiga, caranya itu pengukuran dilakukan pada satu titik dengan jarak elektroda bervariasi. Nah, jadi kalau sounding ini agak beda caranya. Kalau kita lihat, mungkin contohnya seperti ini ya. Ini kalau saya buat panjang. Nah, di sini misalkan ada elektroda ya. Nah, jadi kalau di sini adalah titik nolnya di sini. Beda ya, kalau di mapping titik nol itu ada di pojok elektroda sini gitu. Nah, jadi dari sini misalkan ini adalah arus ya, ini arus ya. Nah, ini adalah potensial nih, saya ini potensial. Nah, jadi cara mindahinnya gimana? Cara mindahinnya adalah misalkan yang pertama kita naruhnya di titik ini ya semuanya. Yang kedua dia akan pindah ke sini. Nah, dia akan pindah ke sini. Nah, dia akan pindah ke sini. Jadi dia pindahnya itu secara melebar, kiri ke kanan.
Nah, gitu. Dia pindahnya ke kiri ke kanan. Nah, ini juga lagi kalau mau pindah lagi ke sini dan seterusnya. Ntar ini akan pindah lagi ke sini, ntar yang ini akan pindah lagi ke sini. Nah, tergantung konfigurasinya seperti itu. Jadi nggak semuanya begini, ada konfigurasinya macam-macam. Nah, konfigurasi yang kita gunakan biasanya adalah Wener dan selam bersih. Tapi lebih umum kita biasanya menggunakan selam bersih. Wener ini bisa sounding, bisa mapping. Oke, seperti itu. Kita next. Nah, ini prosedurnya. Sebenarnya prosedurnya sama ya. Cuma beda di sini aja. Jarak elektroda diubah untuk pengukuran pada titik yang sama. Jadi, kalau kita tahu tadi adalah titiknya sama. Tetap di sini ya, titik nolnya. Yang beda dia hanya berpindah ke kiri kanan gitu. Nah, kalau untuk mapping kan titiknya beda-beda ya, karena semuanya berjalan gitu. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kalau kita lakukan plotting. Contohnya kita menggunakan selam bersih ya. Jadi udah tahu konfigurasinya seperti ini. Nah, kalau kita lakukan plotting, ini P1, P2, P1, P2, nah kita mendapatkan yang ini pertama. Nah, oke. Jadi kalau kita bisa lihat semakin jauh, tadi apa? Kita kan mendapatkan apa namanya, penetrasi yang dalam. Nah, dia karena semakin jauh kan semakin dalam seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah hasil dari interpretasi sounding. Jadi kalau kita lihat di sini electroda spacing, di sini apparent resistivity. Nah, kita ngeliat secara kedalaman. Jadi sebenarnya ini cara bacanya dibalik ya. Yang ini menjadi sumbu Y, yang ini menjadi sumbu X. Seperti itu. Nah, ini adalah kita membaca kedalamannya. 10⁻00, ini kedalaman 2 meter, kedalaman 5 meter, 10 meter. Ini kedalaman berapa nih? Ini kan 100 ya. Ini 20 meter, ini 50 meter, 75 meter, nah ini seterusnya. Nah, di sini adalah untuk membaca nilai apparent-nya. Nah, nilai resistivity-nya di sini berapa nih? Di sini 100. Nah, di sini dia makin tinggi resistivity-nya, di sini dia makin rendah. Nah, kita bisa ambil kesimpulan semakin dalam, resistivity-nya semakin rendah gitu. Nah, ini untuk menggambarkan resistivitas sebagai fungsi kedalaman pada titik sounding. Oke, kita next. Nah, untuk aplikasinya sama ya, sebenarnya groundwater exploration, monitoring groundwater pollution, mineral prospecting. Nah, tapi sounding itu biasanya lebih ke sini ya, monitoring groundwater pollution. Jadi melihat air bawah permukaan yang tercemar seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini persebaran limbah cair gitu. Nah, anomali yang berada pada kisaran 3,2. Jadi anomali itu maksudnya adalah nilai penyimpangan nilai resistivitas. Nah, 3,2 sampai 6,2 meter. Nah, 3,2 itu sekitar dari sini sampai sini. Nah, itu kita bisa lihat ada nilai persebaran limbah cair ya, kita bisa lihat limbah cair. Ya, itu ada di situ. Yang dicitrakan dengan warna biru dan biru muda merupakan batuan dengan resistivity yang rendah. Karena kita bisa lihat nilai resistivity rendah itu adalah biru yang sangat-sangat memper. Itu. Nah, di sini pada permukaan lapisan dari hasil pengolahan data didapatkan harga resistivitas yang tinggi. Nah, lapisannya justru memiliki nilai harga resistivitas yang tinggi. Karena kita lihat resist tinggi itu di sini ya. Ini gitu, ini nilainya yang tinggi gitu. Oke, next. Oke, nah ini studi kasus pencarian aquifer. Jadi aquifer itu adalah tanah yang mengandung air ya, atau kita bisa dibilang air yang terperangkap di bawah permukaan, itu di daerah Pasuruan. Nah, kita bisa anggap bahwa nilai resistivity yang tinggi ini adalah aquifernya gitu. Yang rendah adalah aquifernya, karena air itu kan mudah sangat mengantarkan arus listrik ya, maka memiliki nilai resistivity yang rendah. Jadi kita bisa anggap yang warna biru ini adalah aquifernya. Nah, jadi di sini dibuat drilling ya, atau di sini kita bor biasanya. Kita bor di sini ya, ini bor juga di sini. Ini untuk mengambil aquifernya gitu. Seperti itu. Kita ambil di sini, kita ambil juga di sini, sekitar sini gitu. Oke, jadi ini kita bor, apa kita buktikan apakah di sini tuh ada aquifer atau tidak gitu. Oke. Oke, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari saya mengenai metode geodesik resistivitas. Mungkin untuk SP dan IP akan saya bahas di lain waktu. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.